Dan di Singapura atau seperti Nah itu di Singapura saya nggak punya izin di Singapura. Halo, selamat sore Abang Hotman, ketemu lagi dengan saya. Bang, saya sih sambil nunggu jadwal saya selanjutnya ini searching, saya scrollnya ketemu nih ya. Klarifikasi abang lagi ya, semoga ini adalah klarifikasi abang yang terakhir. Nah, buat ibu-ibu ya teman-teman, berarti apa yang saya sampaikan kemarin mengenai batas otoritasnya, license-nya untuk advokatnya Bapak Hotman, apakah sudah goes internasional ataukah hanya cuman di Indonesia aja, sudah terjawab. Kita sudah tahu, dan dari sini VT-nya dia udah dengan ungkapan pernyataan yang jelas ya, meskipun nadanya akhirnya jadi nada rendah gitu, tadi nada tinggi terus gitu ya. Jelas bahwasanya beliau hanya bisa cakupan seluruh Indonesia aja, tidak goes internasional, sehingga beliau tidak bisa mendampingi Eden Wong sampai Singapura gitu ya. Jadi pernyataan saya kemarin udah clear ya, mengenai seberapa luas license-nya Bapak Hotman Paris ini gitu, tentang advokatnya, jabatan advokatnya. Nah, kedua adalah pernyataan di sini sekali lagi diulang bahwasanya dia belum menerima surat kuasa penunjukan sebagai advokatnya Eden Wong. Ya jelas, karena si Eden Wong kan mau menyelesaikannya di Singapura. Saya udah ngomong juga di VT saya, ini adalah perdata internasional gitu loh ya, antara Emi yang adalah Korea dan Eden Wong adalah Singapura. Ngapain ribut-ribut di Jakarta? Abang kalau memang punya license itu, Bang Hotman, bawa si Eden Wong ke Singapura, biar Singapura yang urusin ya. Untuk anak-anaknya biar dinas sosial Singapura yang handling gitu. Nggak usah diperkarakan di Indonesia gitu, karena abang kan ada sebut saya memang ditelepon ya, dan abang menyebutkan lagi hampir selama ini abang cuma berteleponan ria bersama Bapak Eden Wong ya, gitu ya. Bahwasanya ada asuransi yang harganya fantastis itu ya, sampai lumayan ya gitu, itu luar biasa. Jadi saya pengen tahu tuh itu asuransi apa. Terus kemudian abang nyebutin adanya KDRT, pun KDRT di mana? Apakah di Indonesia atau di Singapura? Kan saya udah ngomong juga gitu. Dan ternyata semua kan kejadiannya ada di Singapura. Asuransinya juga saya yakin asuransi di Singapura, karena selama ini di Indonesia yang saya sudah survei beberapa asuransi besar gitu ya, tidak ada yang mengcover Bang kalau untuk budir. Tidak ada yang namanya di cover kalau seandainya terjadi pembun gitu ya oleh anggota keluarga sendiri. Tidak ada, setahu saya gitu, ada klausalnya dan itu tidak di cover. Tapi kalau seandainya abang menyatakan itu dan diduga gitu adanya gitu motif seperti ini seperti itu hanya harus, saya masih butuh klarifikasi bagian itu. Kenapa sampai abang bisa menyebutkan pernyataan itu tanpa adanya bukti otentik berupa polis nih ya, polisnya seperti ini, dan di pasal ini klausalnya isinya ini, dan polis asuransinya bernama ini, maskapai asuransinya seperti ini. Nggak ada, dan abang hanya menyatakan semuanya di media sosial gitu. Seharusnya itu kan secara logisnya dan secara etika advokat yang saya tahu harusnya disampaikan pada saat perdebatan di pengadilan. Nah, tapi pengadilannya di mana? Pengadilannya di Singapura. Apakah abang punya license Singapura? Dan sudah jelas di sini, jelas tidak gitu ya. Biarkan orang Singapura ya, pengacara yang di Singapura yang membuktikan apakah benar ada asuransi itu. Apakah benar anaknya pernah mencoba gitu, dan mencoba melakukan suicide ya. Jikalau ada katanya sayat-sayat di tangannya bla bla bla, itu pasti ada tandanya, biar mereka membuktikan sendiri di sana. Abang nggak usah koar-koar di sini, karena abang hanya legal standingnya berdasarkan teleponan, dan abang tahu itu sebenarnya tidak benar cara seperti itu. Saya yakin gitu ya bang ya, betul nggak bang? Oke bang, semoga ibu-ibu di seluruh Indonesia
dari viti-viti yang saya kemarin sampaikan sudah jelas ya sampai dengan hari ini. Jadi saya percaya, memang percaya, saya yakin Bang Hotman tidak ada keterlibatan dalam hal memisahkan anaknya Ibu Emi dengan ibu kandungnya gitu, Ibu Eminya, karena itu sudah terjadi terlebih dahulu gitu ya. Nah, tapi salahnya menurut saya nih Bang, maaf nih saya koreksi aja sedikit, Abang terlalu berapi-api mengungkapkan segala hal yang menyangkut Ibu Emi dan sifatnya memojokkan Ibu Emi gitu, untuk menggiring pemikiran para ibu-ibu seluruh Indonesia bahwasanya Ibu Emi tidak sepolos dan selugu itu gitu ya kan, dengan menyebutkan ada motif dan diduga ada ini dan akan cair itu, dan ternyata Ibu Emi sudah menyangkal, dan Ibu Emi juga menyangkal bahwasanya ada satu kejadian tentang percobaan suicide dari anaknya ya gitu. Bapak Hotman Paris yang terhormat dan ibu-ibu, saya percaya dari sini kita bisa ambil hikmah, sekalipun yang bicara adalah seorang besar, seorang yang seharusnya layak untuk dihormati gitu kan, bukan, dan kita dianggap pansos atau dianggap kita terlalu kecil gitu ya, dan memang tidak sekaya raya tajir melintirnya seorang Hotman Paris gitu. Hotman ya gitu, jadi bukan berarti kita kecil gitu, yang penting kita bisa menganalisa mana yang benar. Kalau ada keganjilan kita boleh mengungkapkan gitu, seperti saya mengungkapkan ini ada hal yang aneh gitu, dan ada keganjilan, misinformasi dari seorang Bapak Hotman Paris, dan saya harapkan sih yang mengenai apa yang Bapak Hotman ceritakan di media sosial mengenai ada dugaan ini dan itu tentang asuransi, dan ada dugaan KDRT yang dilakukan Ibu Ami terhadap anaknya dan sebagainya bisa diklarifikasi sih Bang. Itu sih yang masih saya tungguin. Nah, selanjutnya adalah kasus Ibu Emi yang telah melaporkan si artis. Itu gimana Bang? Apakah Abang menerima kasus itu? Itu pertanyaan saya. Kalau terima ya itu hak Abang. Tapi dengan satu resiko, Abang akan ketemu lagi yang Abang bilang ibu-ibu munafik. Dengan pernyataan-pernyataan yang akhirnya membuat Abang sensi tingkat dewa. Oke Bang, salam hormat dari saya. Ya tetap semangat Bang. Dan kerendahan hati, saya harap Bang Hotman dengan title advokatnya jangan mencemarkan title itu sampai akhirnya semua orang merasa semua orang advokat pansos, semua orang advokat itu tidak dapat dipercaya. Karena pada prinsipnya saya masih tetap dalam hal menghormati Abang sebagai seorang pengacara, seorang senior, begitu Bang. Dan saya siapa saya? Saya hanya seorang ibu rumah tangga yang hanya bisa menganalisis. Dan jikalau ada hal-hal yang menurut saya ganjil, saya ungkapkan untuk memberikan sanggahan atas segala hal yang ganjil yang saya rasa itu tidak benar. Sekali lagi mohon maaf dan berharap ini adalah VT Abang, klarifikasi Abang yang terakhir. Merdeka!